Wilayah Balong merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Balong berjarak 18 km dari ibu kota Kabupaten Ponorogo ke arah barat daya. Luas wilayah Kecamatan Balong yakni 56,96 km dengan 20 desa di dalamnya dan tentunya banyak destinasi wisata. Wilayah Kecamatan Balong berbatasan dengan sebelah timur yakni Kecamatan Jetis, sebelah barat Kecamatan Jambon, sebelah selatan Kecamatan Selaung, dan sebelah utara yakni Kecamatan Kauman. Untuk mengetahui lebih dalam, simak video ini. Destinasi wisata yang pertama yakni Gunung Gede. Gunung Gede berada di Desa Tandung, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Gunung Gede juga digunakan sebagai landasan pacu para layang, bahkan sudah memasuki kejuaraan Liga Para Layang tingkat provinsi. Akses menuju pusat para layang ini juga sangat mudah dijangkau karena sudah dipaving. Tak sedikit orang yang naik kendaraan menggunakan sepeda motor, ataupun jalan kaki sambil berolahraga dengan menghirup udara yang sangat sejuk. Gunung Gede berketinggian 265 meter di atas permukaan laut, menyajikan pemandangan nan indah dari puncaknya. Kita bisa melihat kabut, matahari yang terbit dan tenggelam tentunya. Yang menarik, jika kita datang di pagi hari antara jam 5 pada musim penghujan, kita akan disuguhkan pemandangan yang sangat fantastik, yakni kabut yang indah bak negeri di atas awan. Karena itu, tak sedikit orang yang mendirikan tenda dan tidur di gunung ini demi menyaksikan negeri di atas awan serta sunrise di pagi harinya. Gunung Masjid terletak di Desa Pandak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dari atas, ketinggian mencapai 1341 meter di atas permukaan laut. Dinamakan Gunung Masjid dikarenakan bukit tersebut memiliki bentuk seperti kubah. Gunung Masjid juga dijuluki sebagai Bukit Teletubbies, dikarenakan di bagian puncak gunung terdapat barisan bukit-bukit kecil dan hijau seperti yang ada di film Teletubbies. Dari puncak gunung ini terhampar luas pemandangan alam yang menyejukkan mata, seperti pepohonan rindang dan hamparan tuban yang menghijau juga berkontribusi memberikan pemandangan yang memanjakan mata, serta memberikan suasana sejuk dan udara yang segar. Di puncak gunung ini pula terdapat spot foto yang menarik, semacam rumah pohon layaknya Kali Pilu di Jogja. Taman Kerinci adalah salah satu objek wisata yang bisa kita kunjungi ketika di akhir pekan. Tanpa kita sangka, objek wisata yang populer di Kota Batu ini juga ada di Kabupaten Ponorogo. Tepatnya berada di Desa Pandak, Kecamatan Balong. Berbeda dengan Taman Kerinci yang ada di Kota Batu, Taman Kerinci ini lebih mengedepankan gardu pandang sebagai objek unggulan. Gardu pandang ini memiliki ketinggian sekitar 10 meter. Dengan ketinggian tersebut, kamu bisa melihat hamparan pepohonan yang berpadu dengan birunya langit Kota Ponorogo. Selain itu, hawanya juga sangat sejuk, cocok untuk kamu yang ingin sejenak melarikan diri dari berisiknya kota. Akses menuju Taman Kerinci ini juga terbilang baik. Sepanjang jalan menuju lokasi, kamu akan disuguhkan dengan pemandangan alam yang menyejukkan dan syahdunya nyanyian. Gunung Bruk merupakan salah satu destinasi wisata alam yang ada di Ponorogo. Tepatnya berada di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Wisata ini menjadi destinasi favorit, tak hanya bagi warga lokal, tapi juga wisatawan dari kota-kota sekitar. Berkat
Berkat peran pemuda Karang Taruna Desa Karangpatihan, sekarang Gunung Beruk menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Berawal dari inisiatif Kepala Desa Karangpatihan yang ingin memajukan potensi keindahan alam yang dimiliki desanya, pada awalnya hanya membuat rumah pohon kecil di Bukit Gunung Beruk, lalu difoto dan dipublikasikan ke media sosial. Karena keindahan alamnya, banyak pengguna media sosial yang penasaran sehingga mereka mencari lokasi Gunung Beruk. Perkebunan warga yang berhundak nan apik di sisi bukit yang mengelilingi sehingga banyak spot foto yang dapat dipilih pengunjung. Seiring dengan berjalannya waktu, ditambahkan beberapa wahana lain seperti sebuah tempat untuk outbound. Ada banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan di sini. Hal yang paling umum dilakukan oleh pengunjung adalah berfoto di atas gardu pandang dan juga bersantai di sebuah gazebo yang sudah disediakan. Rumah pohon tersebut dipasang di pohon pinus yang memiliki ketinggian sekitar 20 meter. Pengelola sudah menyediakan tangga yang terbuat dari besi untuk memudahkan pengunjung naik ke rumah pohon. Dari rumah pohon di pos ketiga ini, Anda bisa melihat Ponorogo dari ketinggian sekitar 750 meter di atas permukaan laut. Juga tersedia banyak sekali gazebo yang bisa digunakan oleh Anda untuk bersantai di bawah rimbunya pohon pinus. Selain gardu pandang dan spot selfie romantis, di sini juga ada ayunan tradisional yang bisa dimainkan. Salah satu ikon dari lokasi di wisata ini adalah gubuk kopi yang ada di dalamnya. Terbuat dari kayu-kayu, sangat cantik dijadikan tempat untuk selfie. Hamparan hijau yang luas dan menyegarkan mata pun menjadi panorama di segala sudut. Waktu yang pas menikmati pemandangan di Gunung Beruk yaitu saat matahari terbit dan matahari tenggelam pada sore hari. Selama perjalanan menuju Gunung Beruk, Anda akan disuguhi pemandangan sawah dan kebun jeruk milik warga setempat. Sesampainya di parkiran, Anda hanya perlu merogoh kocek 3.000 per orang. Anda hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit berjalan kaki dari lokasi parkir. Namun tentu dibutuhkan sedikit perjuangan lantaran jalan menanjak. Ada 3 pos yang bisa menjadi tempat melepas lelah pengunjung sambil tiduran di rumah pohon, yang ada di antaranya pohon-pohon rindang dan sejuk. Selain destinasi wisata, wilayah Balong juga mempunyai masalah yakni banjir. Tepatnya sungai yang membentang di Tatung sampai Kecamatan Kauman. Hujan menjadi faktor utama dari penyebab terjadinya bencana alam banjir, terutama saat hujan deras. Curah hujan tinggi yang mempunyai debit air sekitar 20-100 mm per jam atau hujan lebat yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia jelas dapat mengakibatkan genangan air yang meninggi dan akhirnya banjir. Tak hanya curah hujan yang tinggi, tetapi banjir ini disebabkan oleh aktivitas warga yang sering membuang sampah di sungai. Tak hanya 1-2 warga yang melakukannya, namun banyak yang melakukan sehingga sungai dipenuhi oleh sampah dan ketika hujan terjadi banjir dan juga mengakibatkan erosi pada tanggul karena tergerus oleh air. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini dan memohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan wilayah Balong. Terima kasih.